Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Sakif Noval Putra Siswanto. Saya dari Prodi Teknologi Produksi Ternak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari pemasaran produk ternakan. Nah, di sini apa yang akan dibahas? Di sini saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua adalah targeting pasar, dan yang ketiga adalah positioning pasar. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik, sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Nah, apa itu tujuan dari segmentasi pasar? Tujuan dari segmentasi pasar ada 3. Yang pertama, target pasar menjadi lebih jelas. Dan yang kedua, memahami kompetitor bisnis. Dan yang ketiga, mengembangkan produk atau jasa. Nah, segmentasi pasar dibagi menjadi apa saja? Segmentasi pasar dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan demografis, geografis, perilaku, dan juga psikografis. Demografis itu apa saja? Demografis itu ada jenis kelamin, usia, pendidikan, kerjaan, dan status. Statusnya itu yaitu menikah atau belum menikah. Yang kedua ada geografis, yaitu tempat tinggal konsumen. Nah, tempat tinggal konsumen itu sangat berpengaruh. Jika kita memiliki konsumen yang di daerah seperti daerah pegunungan, yang itu banyak tanaman, tapi karena menjual barang-barang seperti barang-barang di kota, maka pasarnya itu akan sedikit karena orang-orang pegunungan jarang membutuhkan barang-barang kota, terutama seperti fashion-fashion yang merek dan mahal-mahal itu mereka tidak terlalu butuh. Yang ketiga adalah perilaku. Perilaku itu yaitu pengetahuan, sikap, reaksi dari pelanggan itu sendiri, dan penggunaan produk. Nah, yang selanjutnya adalah psikografis. Psikografis itu adalah gaya hidup dan selera konsumen. Gaya hidup itu adalah gaya hidupnya itu kan ada, setiap orang itu memiliki gaya hidup sendiri-sendiri, sehingga juga memiliki pasar yang berbeda juga. Yang selanjutnya adalah selera konsumen. Konsumen itu selalu memiliki selera yang berbeda juga. Nah, apa syarat dari segmentasi pasar? Syaratnya itu ada 6 ya guys, 6. Yang pertama adalah target pasar bisa diukur, misalnya dari segi jumlah atau usia. Yang kedua, bisa diakses. Yang ketiga, skala target pasar cukup besar. Dan yang keempat, bisa dibedakan. Yang kelima, pasar yang dituju bisa memberi keuntungan untuk perusahaan. Dan yang keenam, bisa menjadi sasaran dari program pemasaran yang dilakukan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk melakukan segmentasi pasar? Yang pertama adalah memahami bisnis yang Anda miliki. Yang kedua, menentukan kriteria segmentasi pasar. Yang ketiga, memahami target pasar. Yang keempat, identifikasi target pasar yang cocok. Dan yang kelima, uji strategi marketing Anda. Yang saya akan bahas di selanjutnya, yang kedua adalah targeting pasar. Targeting pasar itu apa ya? Target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran pebisnis atau pemilik perusahaan agar bisa membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, terus tujuannya apa? Target pasar itu tujuannya adalah mempermudah mencapai segmen pasar yang ingin diraih dan memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumen. Selanjutnya, bagaimana cara mendapat target pasar? Yang pertama adalah responsif. Kita sebagai penjual atau orang yang menawarkan jasa atau barang itu harus responsif terhadap konsumen. Yang kedua, potensi penjualan. Kita harus bisa melihat potensi penjualan yang ada
di sekitar kita sesuai dengan barang atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, pertumbuhan memadai, yaitu pertumbuhan dari produk kita atau jasa yang kita tawarkan itu akan memadai atau akan selalu berkembang secara terus-menerus. Yang keempat, jangkauan media, artinya barang atau jasa yang kita tawarkan itu mudah terjangkau atau promosinya mudah dan mudah didapatkan. Dan yang akan saya bahas terakhir adalah positioning pasar. Apa itu positioning pasar? Positioning pasar adalah aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi agar dapat menciptakan kesan tertentu yang mudah diingat di benak konsumen. Dan positioning pasar itu apa saja syaratnya? Yang pertama, syarat positioning pasar agar berhasil adalah 1. Memberikan kesan secara positif kepada pelanggan. 2. Mencerminkan kekuatan dan keunggulan. 3. Bersifat unik dan mudah dibedakan dari produk kompetitor. Yang keempat, relevan dan berkelanjutan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang selanjutnya, strategi positioning pasar. Yang pertama, memahami pelanggan. Yang kedua, perhatikan kompetitor. Dan yang ketiga, tingkatkan image produk. Dan yang keempat adalah penentuan harga. Manfaat positioning pasar dan pemasaran. Yang pertama, menciptakan posisi kompetitif yang kuat. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Yang ketiga, menentukan target pasar yang jelas. Yang keempat, mendorong komunikasi yang efektif. Dan yang kelima, terhubung dengan kebutuhan konsumen. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.